Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Hey News kembali hadir menjumpai Anda seputar informasi mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya Nurma Fitriani, inilah Hey News malam selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, yaitu ada sejarah jurnalisme di dunia. Sejarah jurnalisme di dunia dimulai sekitar 2000 tahun yang lalu, tepatnya di Roma, pada kerajaan Julius Caesar. Ketika itu, Julius Caesar memerintahkan prajuritnya untuk mencari informasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Mencari informasi apa? Yaitu mencari informasi tentang rakyatnya. Setelah prajurit menemukan informasi atau setelah prajurit mendapatkan informasi dari rakyatnya, setelah itu semua informasi dibawa ke istana dan dirapatkan terlebih dahulu. Setelah dirapatkan, hasil dari rapat tersebut dimasukkan ke dalam akta. Akta tersebut yang disebut sebagai produk jurnalistik pertama yang ada di dunia. Akta juga termasuk sebagai media massa pertama yang ada di dunia. Karena akta tersebut bentuknya adalah setiap hari berganti dan berganti. Setiap hari adalah berita-berita yang berbeda, baik itu dari berita rakyat ataupun baik itu dari berita istana tersebut. Setelah akta tersebut selesai, akta tersebut akan dibawa lagi oleh prajurit dari satu daerah ke daerah lainnya untuk memberitahu kepada rakyatnya bahwa apa yang telah dibawa itu adalah informasi yang sangat penting. Setelah itu, akta tersebut dibawa ke tengah kota dan ditempelkan di tengah kota. Semua rakyat yang ada di Roma boleh membaca akta tersebut. Tujuannya adalah agar rakyat tersebut tahu bahwa apa aja yang terjadi di daerah tersebut ataupun apa yang terjadi di dalam istana. Selain itu, tidak hanya informasi yang ada di setiap daerah, bahwa itu pun akta tersebut mempunyai informasi yang ada di dalam istana. Bahwa setiap apapun itu yang mempunyai seperti contohnya peraturan-peraturan baru yang ada di istana akan ditaruh di akta tersebut, akan diinformasikan kepada rakyatnya, bahwa rakyat tersebut akan mengetahui apa aja peraturan-peraturan baru yang ada di istana tersebut. Kita masuk ke informasi selanjutnya terkait sejarah jurnalisme di Indonesia. Sejarah jurnalisme di Indonesia dimulai pada abad 18 pada masa penjajahan Belanda, yang mana di situ mulai adanya surat kabar, akan tetapi surat kabar itu di dalamnya adalah bentuk dari bahasa Belanda. Bahkan yang ada bahasa Indonesia itu disensor oleh bangsa Belanda karena yang mempunyai percetakan adalah Belanda. Selanjutnya, jurnalistik Indonesia pun mulai berkembang setelah era reformasi, yang mana banyak perusahaan-perusahaan pers yang mulai berkembang dan banyak juga profesi jurnalistik yang diinginkan. Saudara, bentuk profesional seorang jurnalis adalah mengikuti dan menerapkan kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, jurnalis wajib mematuhi kode etik jurnalistik Dewan Pers. Secara umum, kode etik jurnalistik 2006 berisi 11 pasal yang terbagi dalam 3 hal. Pasal yang pertama hingga pasal 9 yaitu berisi tentang kewajiban jurnalistik. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, pasal 10 dan 11 mengurangi prosedur penanganan yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran. Pasal 1 hingga pasal 9, sedangkan bagian penutup menyebutkan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelanggaran etik yang terjadi. Sementara itu, pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Hey News hari ini. Saya Nurma Fitriani, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Hey News Malam dan sampai jumpa. Berbicara terkait isu yang terjadi pada hari ini, bahwasanya wartawan banyak yang disuap dan itu termasuk dalam pelanggaran. Akan tetapi sekarang banyak juga merajalela karena kurangnya ketegasan dari pihak yang terkait, baik itu dari perusahaan ataupun dari pemerintah itu sendiri. Jadi yang banyak juga wartawan-wartawan yang mencari kesempatan untuk mencari uang dalam bentuk mengambil upah dari suap tersebut karena tidak ada ketegasan dari pihak-pihak berwenang.